Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum manapsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Majelis Taklim Al-Athar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya sampai detik ini Allah masih memberi nikmat kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tolabul ilmi asy-syar'i, di mana tolabul ilmi kita ini menunggu dari satu sholat untuk menunggu atau menuju kepada sholat berikutnya, yang di dalam riwayat Imam Muslim adanya satu keutamaan, yaitu di mana para malaikat akan berdoa untuk orang yang tetap berada di tempat sholatnya dari satu sholat untuk menunggu sholat berikutnya, malam yuhdis, selagi belum berhadas atau tidak berhadas. Maka diantaranya adanya adab ketika berhadas untuk wudu. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Titik jangan disambung nanti doa orang meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, di mana doa malaikat adalah Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, orang yang berada di dalam majelis ilmu tersebut, ampunilah dosanya dan rahmatilah. Maka Masya Allah ini adalah satu keutamaan yang sangat besar. Bahkan Imam Ahmad juga mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza shahhat niyyatuhu. Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya tidak dapat dikalahkan ketika seorang itu benar di dalam berniat. Maka orang-orang dulu kemudian bertanya, ya Aba Abdillah, kaifa tasihun niyah? Wahai Abu Abdillah, agar kita memiliki pahala besar dalam bermajelis ilmu ini, yaitu dengan niat yang benar, lantas bagaimana niat yang benar itu dalam bertolabul ilmi? Maka beliau mengatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Caranya adalah niatkanlah ketika kamu bermajelis ilmu itu untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirimu dan dari diri orang lain.
Jadi artinya kita betul-betul untuk ya bermajlis, kita betul-betul untuk belajar, ya, yaitu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, ketidaktahuan dari diri kita dan dari diri orang lain. Maka bagaimana tertuntut bagi diri kita nanti untuk menyampaikan ya kepada orang lain. Sehingganya kalau kita menyadari bahwa kita ini sering lupanya, ya bisa untuk kita ikat dengan tulisan, ya, diikat dengan tulisan. Itu pesan dari sahabat Imam Umar bin Abdul Aziz, ya, yang beliau mengatakan, qayyidu suyudaka bihablil wathiki, ya, ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat, ya, ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Dan yang dimaksud dengan buruan di sini tentunya adalah yaitu ilmu. Ikatlah ilmumu dengan tali yang kuat, artinya adalah menulisnya, ya, yang nanti bisa kita ulang-ulang kembali dari apa yang kita tulis, dari ilmu yang kita dapatkan. Nah, sholawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabi'ut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita pada malam hari ini kita akan mengkaji sebagaimana biasa kajian kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimallahu ta'ala. Dan kita pada malam hari ini insyaallah akan mengkaji terkait dengan minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah, termasuk perbuatan syirik ketika seorang meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Al-isti'adatu bi ghairillah, ketika meminta perlindungan, keselamatan, penjagaan kepada selain Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, beliau memulai dengan definisi, ya, apa itu al-isti'adah, dan beliau awali dengan dari sisi bahasa, ya, untuk memudahkan kita, yang untuk secara syar'inya beliau menukil pendapat Imam Ibnu Katsir, ya. Beliau di sini mengatakan al-isti'adatu al-ilja'u wal-i'tisamu, ya. Jadi yang maksud dengan isti'adah itu artinya adalah al-iltija. Al-iltija itu artinya adalah bernaung atau berteduh, ya. Bernaung atau berteduh. Jadi kan sehingga kita terlindungi gitu, ya, terlindungi, ya, bernaung atau berteduh. Nah, itu yang dimaksud dengan al-isti'adah. Walihada sama al-musta'ad bihi mu'adan wa malja'an, ya. Nah, sehingga bahwa tempat yang kita jadikan untuk berlindung itu adalah ma'adan atau malja'an, ya. Jadi ya tempat untuk kita bernaung, tempat kita untuk berlindung. Nah, ketika kita berada di bawahnya itu merasa aman, merasa tenang, istilahnya begitu, ya. Ketika mungkin terjadi hujan, kita mampir untuk berteduh di bawah sebuah pohon atau mungkin teras,
Ya, nah ini kan aman kita, tidak terkena hujan. Fal a'id billah qad haraba mimma yu'dihi au yuhlikuhu. Sedangkan orang yang a'id itu berarti pelaku, berarti orangnya, orang yang berlindung, orang yang berteduh tadi itu, ya, orang yang berteduh. Fal a'id billah, adapun orang-orang yang isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, qad haraba mimma yu'dihi au yuhlikuhu. Ya, berarti mereka itu berusaha untuk agar menjauh dari hal-hal yang dapat menyakiti dia atau ya membinasakan dia. Ya, jadi berusaha untuk menjauhkan diri dari apa-apa yang dapat menyakitinya. Ya, ila rabbihi wa malikihi, yaitu untuk menjauh dari hal-hal yang akan menyakiti dia, membinasakan dia, untuk lari menuju kepada Allah Rabb-nya, wa malikihi, karena Allah lah sebagai pemiliknya. Ya. Nah, jadi artinya kalau secara bahasa itu lebih kepada apa? Al-isti'adzah itu artinya adalah al-ilja'u wal i'tisamu. Ya, al-ilja berteduh, al-i'tisam itu artinya berpegang teguh. Ya. Yaitu memiliki pegangan, ya, memiliki sandaran. Maka ada kitab Al-I'tisam, ya. Kitab Al-I'tisam yang kalau diterjemahkan dengan judul Buku Pintar tentang Bid'ah. Ya, kitab Al-I'tisam, buku pintar tentang bid'ah, karena di situ sangat terperinci sekali, ya, mengkaji tentang masalah bid'ah, ya, sesuatu yang tidak disunahkan oleh Nabi. Adapun secara syar'i apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, waqala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan al-isti'adzatu hiya al-ilja'u ilallahi wal tisaqu, ya, bijani bihi min syarrin kulli di syarrin. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-isti'adzah itu adalah al-iltija'u, yaitu menaungnya seseorang, ya, bernaungnya seseorang ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iltisaq. Ya, iltisaq. Iltisaq itu apa ya? Ya, iltisaq itu merendahkan, menundukkan, ya. Maka nanti ada hadis itu kan. Fal yasak. Jadi kalau Anda itu sedang dalam kondisi marah, maka berwudulah, ya, karena marah itu dari syaitan, sehingga syaitan itu dari api, dia akan dikalahkan dengan air. Kalau ternyata tidak selesai, Anda pada posisi berdiri, maka duduklah. Kalau itu masih belum, maka berbaringlah. Kalau masih tidak, tempelkan. Nah, itu wal tasoknya. Jadi tempelkan pipimu di tanah. Ya, karena amarah itu kan merasa ini, ya, merasa hebat, merasa kuat, ya, merasa pintar dan seterusnya lah istilahnya gitu, ya. Merasa lebih dari yang mungkin kita marahi itu. Ya, nah maka karena kita dari tanah, kita ini rendah, ya, tempelkan ke tempat yang rendah, yaitu tanah. Kalau kayak gitu masih lagi terus kayak mana? Masuk tanah gitu, ya. Ya. Kalau setelah sebegitu masih, ya, ini bangetan, ya. Berarti artinya apa? Ya, wal tisaq bijani bihi. Kemudian apa? Kita menundukkan, merendahkan diri kita di samping Allah. Ya, artinya kita rendahkan kepada Allah. Min syarrin kulli di syarrin. Ya. Dan kita artinya bahwa meminta perlindungan kepada Allah, meminta naungan kepada Allah, dan kita merendah kepada Allah
agar kita dijaga, diselamatkan min syarrin kulli dzi syarrin, ya, yaitu dari segala macam bentuk keburukan. Ya. Nah, maka ini diantaranya bahwa definisi terkait dengan isti'adzah. Jadi mintanya pertolongan seorang kepada Allah, mintanya perlindungan, penjagaan dari segala macam keburukan, dari segala macam mara bahaya. Ya. Maka nanti akan ada sedikit perbedaan, dan itu insya Allah nanti akan kita kaji di pertemuan berikutnya kaitan dengan istighosah. Ya, jadi kalau istighosah itu diantaranya adalah terkait dengan musibah. Ya, musibah. Jadi perkara-perkara keburukan dari musibah yang akan menimpa untuk agar kita diberikan perlindungan. Nah, itu diantaranya untuk membedakan dengan ya isti'adzah. Jadi kalau isti'adzah itu murni dari perkara yang buruk, yang membahayakan, yang mengancam, maka ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, ini namanya isti'adzah. Ya, ini namanya isti'adzah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di sini saya bagi dengan beberapa poin besar, ya, dan ini kita tentunya tetap mengacu dalam kitab ini. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, al-isti'adzatu minal ibadah. Jadi yang perlu untuk menjadi perhatian kita bahwa al-isti'adzah itu adalah ibadah. Itu. Sehingga nanti konsekuensinya, tuntutannya itu ada. Yang ini untuk menjadi kesepakatan kita terlebih dahulu bahwa al-isti'adzah itu adalah ibadah. Ya, karena kalau nanti kita masih memasukkan bahwa itu bukan bagian dari ibadah, ya nanti ya akan menimbulkan bahwa pada isti'adzah yang terlarang itu dianggap tidak masalah, karena isti'adzah itu bukan ibadah. Maka bahwa kita sepakati terlebih dahulu, nanti akan kita lihat dalilnya bahwa isti'adzah itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ya. Wahya minal ibadat allati amarallahu ta'ala biha ibadahu. Jadi di mana bahwa al-isti'adzah, meminta perlindungannya diri kita kepada Allah, itu adalah merupakan ibadah apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Mana dalilnya? Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Jadi kalau ketika kamu merasa bahwa syaitan itu menggodamu, ya, syaitan itu ingin menjerumuskanmu dalam keburukan, ya, fasta'id billah, maka meminta perlindunganlah kamu kepada Allah, innahu huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, nanti pada ayat ini dan di ayat sebelumnya, kalau tidak salah ini di 36-nya, itu di ayat 34-nya. Ya. Jadi di situ menyebutkan, ya, idfa billati hiyal ahsanu sayyi'ah. Ya. Jadi artinya bahwa ketika adanya orang-orang yang mengganggumu, orang-orang yang menyakitimu, maka apa? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah, kemudian berilah kepada orang tersebut yang lebih baik. Jadi konsepnya begitu. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini pelajarannya apa? Ketika kita kepada orang lain, ketika kita dengan sesama kita, dengan manusia. Ya.
Nah, kalau ternyata konsepnya ketika itu yang memberikan keburukan kepada kita itu syaitan, itu jangan idfa bilatihi ahsan juga. Kita kemudian memberi dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu apa? Kasih sesaji, gitu kan? Nggak gitu konsepnya. Ya. Jadi kalau semuanya ada orang yang menyakiti kita, orang yang menggibahi kita, ngerasani kita, Imam Hasan Al-Basri itu kan memerintahkan apa? Untuk mengasih kurma, ya. Imam Hasan Al-Basri itu pernah digunjing oleh seorang, informasi itu sampai kepada beliau, bawa kurma 1 keranjang beliau. Ya, ini jazakumullah khair gitu ya. Loh, ada apa? Enggak, ini belum seberapa gitu ya. Dengan pahala yang saya dapatkan dengan gunjingan Anda. Maka apa? Idfa bilatihi ahsan, balas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Itu kalau yang menyakiti kita adalah manusia. Kalau yang menyakiti itu adalah syaitan, ya jangan kemudian malah idfa bilatihi ahsan. Gitu kan? Ya, dikasih sesaji, kemudian permintaannya apa dikasih. Ya. Dan itu tipu daya. Ya, tipu daya. Maka kadang kendala kita itu kan di ruqyah syariah itu gitu ya. Orang udah kesurupan lama, kemudian sudah mau sadar, mau keluar jinnya itu, tapi mintanya macam-macam. Ya, bagi kita peruqyah itu untuk tidak menuruti, tapi kadang keluarga sudah sisat dikasih aja gitu. Dia minta ini, minta ini. Oh, jangan. Ya, karena kami sudah sering dibohongi. Gitu ya. Karena kami sudah sering dibohongi. Ya. Kami dulu pernah, ya, anaknya itu kan pintar ngaji gitu, bapaknya kesurupan, tarukyah, kemudian udah mau keluar jinnya itu, ya, tapi dengan syarat dia meminta apa? Agar di ubun-ubun bapaknya ini sama anaknya dibacakan surat Al-Ikhlas. Ya, ya sudah, keluarganya udah susah dibacakan biar cepet, biar ini dia udah mau keluar gitu kan, ya sudah. Dibacakan gitu. Bacakan, ditiupkan itu, suruh ditiupkan. Setelah ditiupkan ketawa lagi dia. Ya, jinnya itu ketawa lagi. Nah, ini maka tidak boleh ya untuk kita menuruti ya, keinginan daripada keinginan jin. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Ya, jadi kalau terjadi seperti itu apa? Di sini Allah dengan tegas mengatakan apa? Fasta'id billah. Kalau kamu merasa bahwa diganggu oleh syaitan, digoda oleh syaitan, fasta'id billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya. Wa amsalu dzalika fil Qur'anil katsir. Ya, ayat-ayat yang semisal ini di Al-Qur'an cukup banyak. Seperti mu'awidzatain. Ya. Yaitu dua ayat dua surat untuk perlindungan ya. Ya. Al-Falaq, An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Famakana ibadatun lillahi fasarfuhu li ghairillahi syirkun fil ibadah. Di mana ketika isti'adzah ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah, maka ketika memberikannya kepada selain Allah, maka syirik. Tidak boleh. Syirkun fil ibadah. Ya, ini adalah akan terjerumus kepada syirik dalam ibadah kepada Allah. Karena di mana al-isti'adzah itu adalah ibadah. Ya. Jadi ketika seorang mengucapkan isti'adzah itu berpahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Kemudian apa? Banyak ya. Isti'adzah ya. Faman sharafa syai'an min hadhil ibadat li ghairillahi ja'alahu syarikan lillahi fi ibadatihi wa nazi'ur rabbi fi uluhiyatihi kama anna man shalla lillahi shalla li ghairihi yakunu abidan li ghairillah. Ya. Jadi barang siapa yang menjadikan hal itu kepada selain Allah, berarti dia telah terjerumus. Ya, dia telah terjerumus
Ya, dia telah terjerumus kepada kesyirikan yang itu akan mencabut apa ini? Kaitan dengan tauhid, terkait dengan isti'adzah, mencabut rububiyah, uluhiyah Allah atau asma dan sifat. Ya, Pak Marianto ini. Pak Bandi harusnya tahu. Ya. Apa Pak Marianto? Terkait dengan tauhid uluhiyah. Alhamdulillah. Ya. Dicatat berarti. Ya. Jadi, kenapa terkait dengan berarti seorang itu mencabut terkait dengan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena isti'adzah itu pekerjaan seorang hamba. Ya, karena isti'adzah itu pekerjaan hamba. Ya tadi, kalau kamu merasa setan itu menggodamu, kalau kamu merasa bahwa setan itu mengganggumu, ya, fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah agar kamu dijaga dari godaan syaitan. Ya. Dan nanti kalau kita berbicara tentang godaan syaitan itu nggak remeh Bapak Ibu, nggak remeh, ya, nggak remeh. Itu satu yang besar, ya, satu yang besar. Yang karena diantaranya minimal apa? Mengganggu ibadah kita, mengganggu ketaatan kita, yang menimbulkan lesu, males ibadah itu bisa jadi karena di diri kita ini ada jin syaitan yang mengganggu kita. Maka apa? Ya ketika kita tidur kemudian bermimpi, kita bangun untuk kita berlindung kepada Allah. Ya. Nah ini. Sebagaimana ketika seorang itu beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain juga beribadah kepada apa? Ketika seorang itu sholat untuk Allah, tapi di sisi lain juga sholat untuk selain Allah, maka apa? Yakunu abidan li ghairillah. Orang yang seperti ini beribadah kepada selain Allah. Ya, jadi artinya tidak boleh juga kita kemudian Allah itu kan cuma isti'adzah. Bahkan di sini ya Syekh Imam Abdurrahman Al-Syekh memosisikan, memisalkan hampir seperti sholat. Ya, jadi jangan diremehkan isti'adzah itu gitu ya. Wala farqa, jadi nggak ada perbedaan antara sholat dan isti'adzah. Ketika seorang mungkin meremehkan Allah itu kan cuma isti'adzah, ya, nggak seperti sholat, nggak sama. Ketika Anda sholat kepada Allah, di lain waktu sholat kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Ya, kama sayati takriruhu qoriban insyaallah taala. Ya, sebagaimana yang nanti penjelasannya akan kita kaji atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, al isti'adzatu minal ibadah. Jadi isti'adzah itu bagian dari ibadah kepada Allah, sehingga ketika seorang memberikannya kepada selain Allah, maka terjerumus kepada kesyirikan. Nanti insya Allah kita akan di akhir kita akan sebutkan pembagian tentang isti'adzah, model-model isti'adzah. Ya. Yang kedua, kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni. Nah ini. Karena ternyata banyak dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan dari bangsa jin. Nah, itu kan? Ya. Dan juga bisa terjadi yang itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam dan masuk dalam kategori kesyirikan, yaitu apa? Bil amwat au bil ahya ghairul hadirin al qadirina alil aut. Ya, atau ketika adanya seseorang yang meminta perlindungan dengan orang yang sudah meninggal. Ya, itu sama kesyirikan. Atau kepada orang-orang yang tidak hadir meskipun masih hidup. Ya, dia minta perlindungan dari gurunya yang ada di mana, dia nggak ada di sini. Ya, itu nggak boleh. Ya. Yang artinya dia mau memberikan perlindungan seperti apa gitu loh. Ya meskipun nanti ada yang konteksnya dia pembagian isti'adzah itu yang mubah untuk perkara dalam kehidupan kita. Ya nanti akan kita kaji insya Allah. Ya.
Jadi kalau konteksnya itu adalah kita meminta perlindungan dari seseorang yang masih hidup, tapi orang itu jauh, nggak ada hadir bersama kita, maka itu pun tidak diperbolehkan. Kita mendapati firman Allah di dalam surat ya Al-Jin, ya, di surat Al-Jin, ya, ayat yang ke-72. Kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo, ya. Wa kana rijalun minal insi, dan sungguhnya terdapat orang-orang dari kalangan manusia ya'uduna birijali minal jinni, yang mereka meminta pertolongan dari bangsa jin laki-laki, ya, meskipun ya bangsa jin ini ya macam-macam ya, maksudnya ada laki ada perempuan, tapi di dalam nas Al-Quran ini ya birijali minal jinni, dan yang menunjukkan juga bahwa jin itu ada laki dan ada perempuan, ya, jin itu ada laki dan ada perempuan, yang biasanya kalau konsepnya itu suka, itu saling berlawanan. Orang laki-laki disukai sama jin wanita, wanita disukai sama jin laki-laki. Ya. Dan jangan pernah meminta kita untuk disukai sama jin, disukai sama manusia sajalah, ya, karena repot betul ketika disukai sama jin, ya. Yaitu apa? Fazaduhum rohaqo, dengan itu akan semakin menambahkan mereka jauh dari Allah, ya, bisa diartikan begitu. Ada juga mengatakan bahwa fazaduhum rohaqo itu artinya adalah menjadikan orang tersebut tambah takut, ya, ketakutannya itu semakin. Jadi bukan justru dia semakin tambah nyaman, bukan semakin dia tambah tenang, enggak, ya, akan terus, ya, apalagi ketika jin keturunan, ya, jin keturunan itu akan terus berlanjut dan permintaannya itu macam-macam, ya, kalau tidak dituruti dia akan marah, gitu loh. Ketika nggak dituruti dia keluar enak, tapi ketika marah menjadikan badan kita, diri kita tidak nyaman, ya. Nah, ini kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ai kunna naro anna lana fadlan alal insi li annahum kanu ya'uduna bina. Jadi masya Allah ya. Jadi sebetulnya manusia ini kan lebih mulia gitu loh, lebih hebat dari bangsa jin, ya. Yang karenanya konsepnya nanti bahwa jangan sampai kita pernah takut dengan jin, karena ketika kita takut dengan jin dan kita merasa lemah, maka jin itu akan membesar dan dia akan tambah untuk menggoda kita, tambah untuk ngerjani kita. Tapi kalau kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa mampu dari mereka, maka jin itu akan mengecil, gitu, ya. Maka diantaranya ketika ada orang kesurupan, maka jangan takut kita, ya, jangan takut. Apalagi jinnya ngancem kita lagi kan, jangan takut, ya. Ada seorang Rocky kan yang diancam, kamu ngerukyah saya terus, kamu ngerukyah saya terus, saya mau keluar dari tubuh ini tapi saya mau masuk ke tubuh kamu. Wah, itu berani nggak kita dibegitukan itu kan, ya. Tapi beliau Rocky ini silahkan, nggak ada masalah. Orang yang kesurupan itu berhenti, ya, ternyata itu proses perpindahan jin ke tubuh, ya, Ustadz tadi itu, gitu, Rocky itu. Ternyata setelah itu tidak berapa lama kesurupan lagi itu, ya. Ketika ditanya kenapa, saya tidak bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Masya Allah. Apa rahasianya? Ternyata Ustadz itu selalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membacanya
ya di sore hari, maka dia akan terjaga malam harinya sampai subuh, sampai pagi hari. Dan barang siapa yang membacanya itu di pagi hari, maka akan terjaga sampai di sore hari. Itu akan terjaga dari godaan dan gangguan jin. Ya. Nah, di mana ternyata Pak Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan bahwa di mana dari kalangan bangsa jin itu mereka merasa sombong dengan mengatakan saya lebih hebat dari manusia karena manusia meminta pertolongan kepada aku, kata bangsa jin. Dan ternyata banyak, ya, banyak yang kemudian para bangsa jin itu mereka sibuk pekerjaannya, sibuk tugasnya, karena apa? Panggil sana, panggil sini, gitu ya. Dan masya Allah, kalau itu ternyata adanya orang yang ketiga, maka apa? Repot juga, apalagi ketemu peruqyah gitu ya. Ketemu peruqyah, serba bingung dia, nggak keluar, kepanasan, nggak nyaman, keluar, langsung dipanggil sama majikannya, ya, langsung dipanggil sama majikannya, ya. Dan ketika terkait dengan persoalan ini, maka seorang pasien itu harus ekstra untuk menjaga diri. Karena apa? Dipantau terus, dipantau. Kalau targetnya itu belum selesai, maka dipantau terus. Ya. Kita belum lama kemarin habis ruqyah juga itu yang apa? Indikasi ada orang ketiga juga. Ya, alhamdulillah, qadarullah, kita tidak banyak untuk membaca ayat Al-Quran. Waktu itu bahkan saya memulainya tidak membaca Al-Quran, tapi langsung saya ajak dialog. Ya. Karena dari sebelum di ruqyah itu kan sudah cerita dulu kronologi ini. Ya, saya sudah memandang ini bukan pandangan saya terus bisa ngeliat jin loh, bukan ya. Saya nggak bisa ngeliat jin. Artinya dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman. Ya, ini jinnya kuat. Ya. Kalau jinnya kuat itu biasanya kita nggak perlu baca, itu sudah kesurupan. Ya, itu sudah kesurupan. Maka langsung saya tegur jinnya itu. Ya. Jin gitu. Assalamualaikum. Langsung nangis, gemeter. Nah. Langsung ngomong dia. Ya. Dan ketika itu ternyata dia, ya saya ini sedikit, kemudian kamu muslim atau bukan, kamu dari mana, ya kamu ngapain di sini, kamu mau keluar, mau, ya udah, ya. Mau keluar lewat mana, lewat muntahnya, kata dia, lewat mulut, nunjukin mulutnya, udah, muntahkan kamu, salam keluar dari sini, gitu. Tapi saya pesankan betul, ini indikasi ada yang membuat, maka kuatkan penjagaan. Ya, karena kalau malam itu perutnya kayak diseset-seset pisau itu, sakit betul itu. Ya, maka pengaruh setan itu dapat memberikan mudarat kepada fisik kita. Makanya seyogianya semua kita ini bisa ngeruqyah. Sehingga ketika kita bisa deteksi awal dengan ruqyah itu, maka tidak perlu ke medis. Saya sudah mendapati berapa orang yang ke medis operasi, ternyata nggak ada masalah. Itu gangguan jin itu. Ya, operasinya sampai ke Jogja puluhan juta. Ternyata itu pengaruh dari jin. Ya. Ai idza nazalu wadiyan au makanan, ya. Mau hisan minal barari wa ghairuha kama kanat adatul arab fi jahiliyatiha ya'uduna bi adimi dalikal makan minal jin an yusibahum min syai' yasu'uhum. Ya. Yaitu apa? Seperti ketika mereka turun di suatu padang pasir, lembah, ya, yang itu sepi, yang jarang diambah oleh manusia, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, mereka meminta perlindungan kepada pembesar-pembesar jin yang ada di sana. Yang ternyata luar biasa. Ketika buku ini ditulis, buku ini dikaji, ternyata apa? Memang benar sampai kita hari ini. Kadang kan kita gitu ya,
di tempat yang jarang diambah orang, tempat yang sepi, kok kayaknya angker gitu kan, wah itu sudah izin itu, Mbah ya, numpang lewat gitu ya, Mbah Amit numpang pipis ya. Ini sebetulnya secara otomatis kita meminta penjagaan dari dia. Yang konsep aturannya, kalau kita mendapati tempat yang baru, pindah rumah yang baru, masuk rumah yang kosong, yaitu apa? Untuk meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, nah ini maka tadi ya, jangan dilakukan seperti itu, karena ternyata ini diantaranya penjelasan Imam Ibnu Katsir ya, bahwa sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, ketika mereka berada di lembah, di lereng gurun pasir ya, padang pasir yang luas yang jarang dihadiri oleh manusia ya, tempat yang sepi ya, maka mereka seperti itu untuk mengagungkan daripada ya mereka anggap jin-jin penunggu yang ada di sekitar sana. Ya, nah ini ternyata juga sebagai satu bentuk perlindungan kepada selain Allah. Nah ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi tadi itu surat Al-Jin ya, di ayat yang ke-72 dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir itu seperti itu. Jadi diantaranya bahwa bangsa jin itu merasa mereka lebih tinggi, lebih baik dari manusia, karena mereka dijadikan oleh manusia itu sendiri untuk tempat berlindung, ya, untuk perlindungan. Ya. Jadi, nah di mana bahwa ini semua sebagai satu bentuk kesyirikan. Ya. Fazaduhum rohaqo ay khaufan ya, menjadikan mereka semakin lebih takut ya, tidak nyaman, tuntutannya itu akan semakin besar, tuntutannya itu akan semakin banyak ya, dan seolah-olah tidak akan putus gitu ya, akan terus gitu, kecuali yang memang betul-betul dalam kondisi kebaikan dan bisa untuk kuat ya, menguatkan diri ya. Insya Allah kalau dalam kondisi seperti ini maka bisa ya untuk memutus ya. Dan nanti kalau terkait dengan susuk ya terutama ya, yaitu ada trik-trik ya, ada kiat-kiat diantaranya untuk memutus susuk dan memutus jin turunan ya. Jadi nanti untuk adanya deklarasi memutus daripada pemutusan sambung untuk kerjasama dengan jin ya, itu untuk diputus ya. Kemudian yang ketiga tadi itu poin yang kedua kan, bahwa dimana al-isti'adzah kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Jadi adanya dari kalangan manusia ini yang mereka berta'awud ya, meminta perlindungan dari bangsa jin dari kalangan jin laki-laki. Itu tidak menjadikan mereka untuk semakin aman, semakin nyaman, tapi fazaduhum rohaqo, menjadikan mereka semakin jauh dari Allah, semakin menjadikan mereka itu tidak nyaman dalam hidupnya, semakin akan repot ya, semakin akan repot ya. Kenapa saya mengulang-ulang perkara ini? Karena kami punya pengalaman yang cukup begitu banyak terkait dengan permasalahan seperti ini. Maka seyoganya sebelum ya terjerumus kepada perkara itu, jangan sampai kondisi apapun melakukan interaksi dengan jin ya, baik itu dengan jaran kepang ya, baik itu dengan mendatangi dukun ya, karena tidak ada lain kecuali mereka bekerja sama dengan bangsa jin. Kemudian yang ketiga, al-isti'adzatu ilallah, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya ada dua. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala
Dan nanti di sini Syekh Abdurrahman Al-Utsaimin menyebutkan hadisnya. Yang pertama, kamalul iftiqari wal i'tisamu ilallah. Jadi bagaimana kita nanti untuk menyempurnakan, ya, berserah dirinya kita kepada Allah, merasa butuhnya kita kepada Allah, dan berpegang teguhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan seperti ini, maka ini isti'adzah kepada Allah. Yang pertama. Jadi kamalul iftiqor. Iftiqor itu merendahkan diri, merasa butuh kepada Allah. Fakir kan ya, fakir itu kan butuh. Ya. Kamalul iftiqor, bagaimana kita menyempurnakan merasa butuhnya kita kepada Allah. Ya. Wal i'tisam, dan berpegang teguhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketetapan Allah, kepada syariat Allah, kepada aturan Allah. Itu yang pertama. Ya, isti'adzah kita kepada Allah dengan seperti itu. Ya. Dan sehingganya kita akan sudah untuk, ya, meyakini bahwa segala apa yang terjadi pada diri kita itu adalah biqadrillah, atas takdir Allah. Wallahu ma'ana, Allah bersama kita dengan apa yang kita dapatkan ini. Itu. Jadi jangan putus asa, jangan melemah, ya, karena Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita. Kemudian yang kedua, bisifatin min asma'illahi ta'ala, ya, kakalamihi wa adhamatihi wa izzatihi, yaitu dengan apa? Sifat dari sifat Allah, seperti dengan kalam Allah, ya, atau keagungan Allah, atau kemuliaan Allah. Ya. Karena diantaranya dengan kalamullah, itu para ulama sepakat kalamullah itu bukan makhluk, gitu kan? Maka nanti kita mendapati diantaranya hadis yang dinukil di sini oleh Syekh Abdurrahman Al-Utsaimin dalam riwayat Imam Muslim dari Khawlah binti Hakim. Ya, Khawlah binti Hakim ini dalam satu riwayat dikatakan beliau adalah seorang wanita yang sholihah, fadilah, penuh dengan keutamaan-keutamaan, yang pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Wahabat nafsaha, ya, menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Ya. Faqala, di mana bahwa dikatakan, ya, man nazala manzilan, barang siapa yang dia itu, ya, turun di sebuah rumah, maka hendaklah untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. Kalimat-kalimat Allah, para ulama nanti menjelaskan yang dimaksud adalah Al-Quran. Fihi syifa wa huda. Karena Al-Quran itu mengandung penyembuh, petunjuk, gitu ya. Ya. Yaitu apa? Dengan kalamnya. Maka tadi, ya, a'udzu bikalimatillah, kalimat Allah tamat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Ya, maka sangat cocok ketika mungkin kita di gunung, di hutan, itu kalimat ini yang untuk kita ucapkan, ya. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepadanya sampai dia meninggalkan rumah itu. Ya, maka kalau ada rumah kosong, kita baru masuk ke dalamnya, bismillah, kita untuk membaca, ya, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Nah, bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Ya. Jadi di mana Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang karena kalau itu makhluk, tidak boleh kan kita untuk berlindung kepada makhluk, tidak boleh. Ya. Atau dengan keagungan Allah, ya, dengan keagungan Allah.
wa a'udzu bi adomatika an uhtala ya min tahti, kan gitu ya. Dalam zikir sobah masak kita kan ada itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keagunganmu. Ya. Atau wa izzatihi ya, wa'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Ini yang pernah terjadi oleh sahabat Abul As ya, As-Saqafi, ketika beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan sakit yang diderita sejak masuk Islam, ya, sakit terasa di tubuhnya itu, maka Rasulullah mengatakan, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, ucapkan Bismillah 7 kali, Bismillah, 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 Bismillah sampai 7 kali, ya, wa'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ucapkan kalimat itu ya di tempat yang sakit, insya Allah ya, itu sebagai terapi ya. Nah maka berarti ada 2, dan ini yang masyru', ini yang disyariatkan, sehingganya perkara ini adalah perkara yang boleh untuk kita lakukan. Isti'adah kepada Allah bentuknya 2, secara keumuman ya kamalul iftikor wal i'tisam ya, kemudian yang kedua adalah sifatun min sifatillah ka kalamihi au adomatihi au biizzatihi ya. Nah ini boleh, dan semua itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Terdapat doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kemudian sebagai tambahan di sini adanya al-isti'adatu bima yumkinu al-audu bihi minal makhlukin minal basar wal amakin. Yaitu apa? Isti'adah pada sesuatu yang memungkinkan untuk kita meminta perlindungan dan penjagaan dari makhluk, baik itu manusia maupun tempat. Selagi bahwa perkara itu bisa untuk menjadi perlindungan bagi kita, maka boleh ya, maka boleh ya. Jadi dulu seperti ada seorang wanita yang mencuri, kemudian meminta perlindungan kepada Ummu Salamah ya, artinya minta perlindungan itu artinya adalah ya meminta untuk agar tidak disakiti gitu ya, meminta untuk agar dijaga ya. Maka bagi kita juga boleh seperti itu. Jadi contoh bahwa kita terkena satu kasus, satu hukum, nah kita minta bantuan orang lain untuk menjadi perlindungan kita, penjagaan kita. Apakah boleh? Boleh. Dalam konteks seseorang yang hadir, berarti kan yang bersama kita ya, artinya begitu. Yang secara dohir ya dia bisa menolong kita, bisa membantu kita. Maka perkara seperti ini apa? Boleh ya, perkara ini adalah sesuatu yang diperbolehkan ya. Atau apa tempat gitu ya. Jadi kita akan disakiti, kemudian kita mendapati ada satu tempat yang kita bisa masuk ke dalamnya dan kita selamat. Nah itu kan berarti tempat itu sebagai tempat untuk melindungi kita, menjaga kita. Maka perkara seperti itu adalah perkara yang diperbolehkan. Atau Rasul pernah menyampaikan ya, bahwa pada masa fitnah, fidzikril fitnah, ketika Rasulullah menyebutkan tentang fitnah ya, faman tasarrafa laha fastasrifuhu ya, faman wajada malja'an falyu'id bihi. Jadi ketika Anda itu mendapati pada masa fitnah, ketika Anda memiliki keimanan yang baik dan Anda untuk tampil, gitu ya, Anda untuk tampil, ya, dengan tampilnya Anda itu justru untuk apa? Memberhentikan fitnah, gitu kan? Untuk agar fitnah itu tidak menyebar, maka lakukan. Itu satu kemuliaan. Tapi kalau tidak, waman wajada malja'an falyu'id bihi. Tapi kalau Anda merasa tidak mampu untuk seperti itu dan Anda mendapati tempat untuk berlindung dari fitnah itu, maka lebih baik Anda berlindung. Ya. Jadi
Kalau ternyata Anda tidak bisa menyelesaikan fitnah itu, Anda tidak bisa kemudian untuk menyelamatkan dari fitnah itu, maka apa? Waman wajada malja'an, barang siapa yang mendapatkan tempat untuk bernaung, ya, untuk apa? Melindungi diri, ya, falyu'id, maka hendaklah dia berlindung atau meminta apa? Menyelamatkan diri, ya, agar kemudian apa? Selamat dari fitnah. Ya. Maka konsepnya itu kan diantaranya gitu ya. Orang yang apa? Berjalan atau orang yang lari, orang yang apa? Tidaklah lebih baik orang yang berjalan itu tidaklah lebih baik orang yang lari dari orang yang berjalan. Ya. Tidaklah lebih baik orang yang apa? Berjalan dari orang yang duduk. Ya. Jadi artinya ketika terjadi fitnah itu, yang lebih baik itu bagi kita itu adalah untuk dimana memosisikan diri kita untuk pasif, gitu ya. Yang konteks hari ini kan kadang begitu ya, ya, jujur pecat, gitu kan? Ya, kita ngerti kalau jujur pecat, maka apa? Diem, gitu loh. Jadi artinya apa? Ya. Artinya orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang berlari. Itulah pada masa fitnah ketika terjadi. Maka ketika kita mendapati tempat kita untuk berlindung, untuk menyelamatkan daripada keimanan kita, maka apa? Falyu'id. Nah, ini boleh kita untuk menyelamatkan diri kita dari perkara seperti itu. Ya. Jadi contohnya apa? Ini fitnahnya dahsyat ini. Saya berada di dalam ikatan tersebut, saya berada di dalam komunitas tersebut, ya. Ketika saya ngerti nggak ngomong, dosa saya ngerti kebenaran kok, maka apa? Cari aman, tak pamit, gitu kan? Pamit, selesai. Falyu'id, ya. Faman wajada malja'an, falyu'id. Ketika dia, kalau suaminya sudah keluar kan sudah, saya sudah nggak ada di dalamnya kok. Saya sudah gak ada di dalamnya, maka nggak ada hubungan terkait dengan hal tersebut. Istilahnya pun begitu. Itu adalah jalan yang paling aman yang bisa untuk kita lakukan. Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, terakhir di sini ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau pernah mengatakan, setelah saya mendapatkan hadis dari Nabi itu, ya, barang siapa yang turun di suatu tempat, maka hendaklah dia untuk mengucapkan a'udzubillahi, ya Pak, a'udzubiizzatillahi, ya, a'udzubikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq, ya. Maka beliau mengatakan, pada waktu pernah aku terlupa untuk membaca itu, ternyata aku tergigit kalajengking, ya. Yang ternyata ketika beliau mengingat-ingat karena lupa tidak membaca daripada doa tersebut. Maka doa ini adalah doa yang sangat penting sekali. Wallahu ta'ala alam.